Assalamualaikum. Baik anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang tema 4, yaitu bersih itu sehat. Sebenarnya mata pelajaran PAI yang tema ini berkaitan dengan apa yang kita alami saat ini, yaitu tentang pandemi virus corona atau COVID-19 yang kita alami sekarang. Oleh karena itu, sedikit mengulas ya, bahwa salah satu cara pencegahan paling baik penyebaran dari virus corona ialah dengan menjaga kebersihan. Islam sesungguhnya sangat memuliakan atau sangat mengajarkan untuk menjaga kebersihan. Kita semua pasti sudah hafal sebuah hadis tentang menjaga kebersihan, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini sama seperti kurang lebih gerakan yang selama ini kita coba laksanakan, yaitu sangat menjaga kebersihan seperti menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, pada bab ini kita juga akan mempelajari tentang kebersihan, tidak cuma kebersihan diri tapi juga kebersihan jiwa dengan cara bersuci. Dalam Islam, bersuci untuk beribadah itu namanya toharoh. Jadi nanti ada perbedaan antara bersih dan suci. Kalau bersih itu berarti bebas dari kotoran, kalau suci itu bebas dari hadas. Hadas, apakah itu hadas? Nah, kita akan bahas ini soal hadas, najis, dan toharoh. Hadas dan najis. Hadas ialah keadaan tidak suci, sehingga orang tersebut yang terkena hadas dilarang atau tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh dan membaca Al-Quran. Sedang najis ialah kotoran yang harus dibersihkan sebelum melaksanakan ibadah, karena orang yang terkena najis itu ibadahnya terhalang oleh najis tersebut, harus dibersihkan dulu najisnya. Hadas itu sebenarnya anak-anakku sekalian ada 2 jenis. Apakah itu? Yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu dibersihkan atau bersuci dengan wudhu, atau jika tidak ada air dengan tayamum. Penyebab hadas kecil itu antara lain misalkan buang air kecil, buang air besar, kentut, tidur, pingsan. Nah, itu semuanya termasuk hadas kecil. Jadi kalau kalian misalkan habis buang air kecil, habis buang air besar, nggak boleh sholat kecuali sudah wudhu, atau jika nggak ada air sudah tayamum, maka itu baru hilang hadas kecilnya. Kalau hadas besar itu bersuci dengan mandi besar, atau kalau misalkan nggak ada air sebenarnya bisa dengan tayamum. Penyebab hadas besar itu kalau laki-laki ialah mimpi basah. Jika perempuan itu haid. Jadi orang yang haid, wanita yang haid, setelah haidnya selesai dia masih dalam keadaan hadas besar, kecuali wanita tersebut sudah mandi besar. Atau kalau laki-laki habis mimpi basah pada malam harinya, terus dia masih dalam keadaan hadas besar, kecuali kalau dia sudah mandi besar. Penyebab hadas besar selain itu juga adalah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi buat ibu-ibu kita ya, ibu kalian kalau habis melahirkan, ketika habis melahirkan itu
itu nanti ketika mereka ada darah yang juga keluar, maka itu disebut darah nifas. Dalam keadaan nifas itu kurang lebih waktunya 40 hari. Nah, setelah 40 hari maka si ibu itu diharuskan mandi besar sebelum bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Ya, berikutnya najis itu ada 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh atau sedang, dan najis mughaladah atau berat. Ini udah ada keterangannya ya. Najis mukhafafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Najis mukhafafah ini dibersihkan cukup dengan memercikkan air pada daerah yang terkena najis. Jadi misalkan kalian punya adik bayi, bayinya laki-laki, terus adik bayi kalian itu belum makan apapun kecuali air susu ibu, terus suatu saat si adik bayi ini pipis. Nah, pipisnya itu disebut najis mukhafafah yang ringan. Cara membersihkannya cukup dipercikkan air pada daerah yang terkena najis tersebut. Nah, itulah najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh atau sedang. Contohnya darah, tinja atau kotoran manusia atau kotoran hewan, nanah, bangkai, dan air seni, dan lain sebagainya. Ini termasuk najis mutawasitoh. Najis ini cara membersihkannya ialah dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis sampai bagian tersebut bersih dari najisnya dan hilang sifat-sifat najisnya. Apa maksudnya sifat najis itu? Maksudnya ialah baunya, rasanya, warnanya maupun zatnya. Jadi misalkan ini tidak sengaja kalian jalan menginjak darah, itu ada darah hewan misalkan, maka kaki kalian yang menginjak itu harus dibersihkan sampai hilang baunya, rasanya, warnanya, dan zatnya si darah itu. Itu cara membersihkan najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga ialah najis mughaladoh atau najis yang berat, yaitu air liur anjing atau jilatan anjing. Najis mughaladoh ini dibersihkan dengan cara bagian yang terkena najis itu dibasuh dengan air 7 kali. Salah satu basuhan tadi airnya dicampur dengan tanah yang suci, tanah yang bersih. Jadi untuk menghilangkan zat-zat dari air liur anjing tersebut. Nah, itulah najis mughaladoh. Jadi keseluruhannya najis itu jenisnya ada 3, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Begitu ya. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah belajar tentang hadas, kita juga belajar tentang najis. Silahkan kalian pelajari dahulu ya anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.